Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Febrianti. Saya akan menjelaskan tentang perhitungan tren menggunakan metode semi rata-rata pada jumlah pengangguran di Indonesia. Bisa kita lihat pada tabel pertama terdapat kelompok 1 pada tahun 1986 sampai dengan tahun 2000 dengan jumlah data 15. Maka untuk mencari nilai rata-ratanya, jumlah pengangguran pada tahun 1986 dijumlahkan sampai dengan tahun 2000 dibagi 15. Misalnya jumlah pengangguran 1,82 ditambah 1,82 ditambah 2,4 dan seterusnya dibagi 15. Maka nilai rata-ratanya untuk kelompok 1 yaitu 3,47. Dan untuk nilai titik tengah pada kelompok 1 terdapat pada tahun 1993. Bisa kita lihat pada tabel yang kedua untuk kelompok 2 pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2015 dengan jumlah data 15. Maka kita untuk mencari nilai rata-ratanya, jumlah pengangguran pada tahun 2001 dijumlahkan sampai tahun 2015 dibagi data 15. Misalnya 8,1 ditambah 9,3 ditambah 9,4 dan seterusnya dibagi 15. Maka nilai rata-rata tengahnya 8,92. Maka nilai titik tengah nolnya pada kelompok 2 terdapat di 2008. Bisa kita lihat pada penjelasan di samping, metode semi rata-rata terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama kelompok 1 atau K1, yang kedua kelompok 2 atau K2. Maka untuk menghitung perubahan tren dengan rumus B sama dengan kelompok 2 dikurangi kelompok 1 dibagi tahun dasar kelompok 2 dikurangi tahun dasar kelompok 1. Maka untuk B-nya sama dengan 8,92 dikurangi 3,47 dibagi tahun 2008 dikurangi 1993. Maka untuk B-nya sama dengan 0,36. Dan untuk menghitung persamaan tren Y sama dengan A plus B dikali X. Maka Y tahun dasar 1993 sama dengan 3,47 plus 0,36 dikali X. Untuk Y pada tahun dasar 2008 sama dengan 8,92 plus 0,36 dikali X. Maka peramalan untuk tahun 1993 terdapat jumlah pengangguran tahun 2016, berarti X-nya sama dengan 23. Maka Y aksen sama dengan 3,47 plus 0,36 dikali X. Maka Y aksennya sama dengan 3,47 plus 0,36 dikali 23. Y aksen sama dengan 3,47 plus 8,28. Maka Y aksennya sama dengan 11,75. Jadi diperkirakan saat sebelum tahun 2016 jumlah pengangguran di Indonesia tahun 2016 sebanyak 11,75 juta orang. Lalu peramalan untuk tahun 2008 jumlah pengangguran tahun 2016 menggunakan persamaan dengan tahun datar 2007, berarti X plus 9. Maka untuk Y aksennya sama dengan 8,92 plus 0,36 dikali X. Y aksen sama dengan 8,92 plus 0,36 dikali 8. Maka hasil Y aksennya sama dengan 11,82. Jadi diperamalkan atau diperkirakan saat sebelum tahun 2016 jumlah pengangguran di Indonesia pada tahun 2016 sebanyak 11,80 juta orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melinia Yanuar akan menjelaskan materi tentang deret berkala dan peramalan metode kuadrat terkecil dengan data genap, data pengangguran dari tahun 1986 sampai 2015. Untuk mencari kode tahun atau kode dasar tahun, kita harus membagi menjadi dua kelompok.
kelompok yang pertama atau tahun yang terlama kita menggunakan kode minus, dan kelompok yang kedua atau tahun yang terbaru kita menggunakan kode plus. Dapat diketahui nilai tengahnya itu terletak pada tahun 2000 dan 2001, maka kodenya itu minus 0,5 dan plus 0,5. Mengapa tidak minus 1 dan plus 1? Karena hasilnya akan menjadi 2, sedangkan pada tahun 2000 ke 2001 selisihnya itu 1 tahun. Dan untuk mencari nilai Y kali X, kita tinggal menjumlahkan saja data pengangguran atau nilai Y dengan kode tahun. Kemudian hasil dari Y kali X ini kita kuadratkan. Nilai A itu sama dengan sigma Y dibagi dengan N, maka kita harus mengetahui jumlah Y-nya terlebih dahulu. Kemudian dibagi dengan jumlah data. Jumlah datanya itu ada 30. Maka sigma Y dibagi dengan N yaitu 186,11 dibagi 30 dan hasilnya 6,203. Dan untuk nilai B, sigma YX dibagi dengan sigma X kuadrat dengan hasil 659,475 dibagi dengan 2247,5 dan hasilnya 0,29. Maka persamaan trennya yaitu Y aksen sama dengan 6,203 plus 0,29X. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan oleh saya, Sila Nur Mardasofwa. Di sini saya akan menjelaskan menentukan metode terbaik dengan menggunakan metode semi rata-rata, yaitu Y aksen sama dengan 3,47 ditambah 0,36X. Kita lihat di kolom Y aksen ini 0,95, 1,31, 1,67, dan seterusnya sampai bawah ini. Ngitungnya bagaimana sih? Nah, untuk mengetahui Y aksen ini kita menggunakan peramalan dari Y aksen sama dengan 3,47 ditambah 0,36X. Untuk X-nya ini, kita contoh yang pertama pakai X-nya min 7. Jadi, Y aksen sama dengan 3,47 ditambah 0,36, X-nya min 7, jadi berarti dikali min 7, dapat hasilnya Y aksen 0,95. Dan untuk yang contoh yang kedua, Y aksen sama dengan 3,47 ditambah 0,36, X-nya min 6, berarti dikali min 6, dapat hasilnya Y aksen itu sama dengan 1,31, dan seterusnya sampai bawah. Cara penghitungannya seperti itu. Kita lihat ke kolom selanjutnya, yaitu Y dikurang Y aksen. Nah, kita lihat yang contoh pertama, Y-nya ini kan 1,82. Y aksennya 0,95. Jadi tinggal dikurang 1,82 dikurang 0,95. Dapat hasilnya 0,87. Untuk yang ke contoh kedua juga sama. Perhitungannya seperti itu. Jadi 1,82 dikurang Y aksennya 1,31 dapat hasilnya 0,51. Dan cara penghitungannya pun sama sampai bawah seperti itu. Kita lihat kolom selanjutnya, yaitu Y dikurang Y aksen itu dikuadratkan. Berarti kita lihat kolom Y dikurang Y aksen ini tinggal dikuadratkan. Contoh pertamanya itu yaitu 0,87 dikuadratkan, dapat hasilnya 0,7569. Dan yang contoh kedua
0,51 dikuadratkan, dapat hasilnya 0,2601, dan penghitungannya pun sama seperti itu sampai bawah. Perkenalkan, nama saya Diah Kartika Afriani. Saya akan menjelaskan tentang mencari metode terbaik menggunakan metode kuadrat terkecil. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, hasil persamaan tren menggunakan metode kuadrat terkecilnya adalah Y sama dengan 6,20 ditambah 0,29X. Mari kita gunakan persamaan tersebut untuk menghitung data berikut. Misalnya tahun 1986, diketahui jumlah data penganggurannya adalah 1,82 juta dan X-nya adalah min 14,5. Kemudian kita menghitung Y aksennya, berarti 6,20 ditambah 0,29 dikali min 14,5 dan akan ketemu hasilnya yaitu 1,995. Setelah kita mengetahui hasil dari Y aksenya, kemudian kita mencari Y min Y aksenya. Y di sini adalah jumlah data penganggurannya, berarti 1,82. Jadi 1,82 dikurangi 1,995 sama dengan min 0,175. Setelah kita menghitung Y min Y aksen, kemudian kita menghitung Y min Y aksen kuadrat. Jadi min 0,175 dikuadratkan menjadi 0,030625. Kemudian kita gunakan persamaan Y aksen 6,20 ditambah 0,29X untuk menghitung Y aksen dari tahun 1987 sampai tahun 2015. Lakukan dengan cara yang sama seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian setelah kita menghitung semuanya dari tahun 1986 sampai tahun 2015, kita menjumlahkan hasil dari Y min Y aksen kuadrat dari tahun 1986 sampai tahun 2015. Seperti data berikut, jumlah Y min Y aksen kuadrat tahun 1986 sampai tahun 2015 adalah 111,76495. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menentukan metode terbaik. Metode terbaik yaitu metode yang memiliki nilai sigma atau jumlah Y min Y aksen kuadratnya itu terkecil. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kita menggunakan dua metode, yaitu metode semi rata-rata dan metode kuadrat terkecil. Metode tren dengan menggunakan metode semi rata-rata, jumlah atau sigma Y min Y aksen kuadratnya yaitu 122,9933. Sedangkan menggunakan metode kuadrat terkecil, sigma atau jumlah Y min Y aksen kuadratnya adalah 111,7649. Jadi dari kedua metode tersebut, yang paling sesuai adalah metode kuadrat terkecil, karena metode kuadrat terkecil memiliki jumlah atau sigma Y min Y aksen kuadratnya itu terkecil, yaitu 111,7649. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Afila Zahra. Di sini akan menjelaskan tentang variasi musim dengan metode data sederhana. Nah, yang kita sudah ketahui kan datanya sudah tersedia, ada 30 data. Yang kita sudah ketahui juga bahwa di data kita dalam satu tahun itu ada 6 musim. Dan di metode rata-rata sederhana ini kita akan menghitung indeks musim. Rumus indeks musim itu rata-rata per kuartal dikali 100 lalu dibagi rata-rata total.
Nah, contohnya kita akan menghitung indeks musim pertama, yaitu rata-rata bulan pertama dikali 100 lalu dibagi rata-rata total. Nah, kita cari dulu rata-rata bulan pertama, yaitu penjumlahan dari bulan pertama lalu dibagi 6, lalu kali 100 dan dibagi rata-rata total. Nah, rata-rata totalnya itu dari nilai rata-rata yang dibagi 6. Nah, misalkan kayak hasilnya udah ada tuh kayak 5,52 dikali 100 lalu dibagi 6,20 yang hasilnya dapat 9,03. Nah, kita yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Sofa Maulani, NIM 204161201398. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari rata-rata sederhana. Pada jumlah pengangguran tahun 2016 diperkirakan mencapai 11,86 juta orang. Maka setiap bulan rata-rata totalnya adalah 1,97 juta orang. Karena indeks musim sama dengan rata-rata kuartal dibagi rata-rata total dikali 100, maka untuk setiap perkiraan bulannya adalah indeks musim dikali rata-rata musim dibagi 100. Jadi perkiraan bulan 1 yaitu indeks musimnya dapat 9,03 dikali 1,97 dibagi 100 mendapatkan hasil 1,753. Begitu pula dengan cara yang sama bulan 2 dan bulan 3 mendapatkan hasil 1,88 dan 1,884. Hasil 2,205, bulan 5 2,023, bulan 6 2074. Sekian dari saya. Saya Aya Maharani Lubis akan menjelaskan metode rata-rata dengan tren. Apa itu metode rata-rata dengan tren? Metode rata-rata dengan tren yaitu adalah metode yang dilakukan dengan cara indeks musim diperoleh dari perbandingan antara nilai data asli dibagi dengan nilai tren. Kelebihan dari metode ini adalah kita tidak memerlukan musim, jadi lebih mudah dibandingkan dengan metode yang sebelumnya. Di sini sudah tertera tahun, Y atau jumlah data pengangguran di Indonesia, Y-cap atau Y-aksen adalah hasil perhitungan dari metode tren sebelumnya, dan indeks musim. Indeks musim kita dapatkan dari Y dibagi Y-cap dikali 100. Persamaan tren yaitu Y aksen sama dengan A plus BX. Dan untuk mendapatkan A yaitu dengan cara sigma Y dibagi dengan N. Sedangkan untuk mendapatkan B yaitu dengan sigma YX dibagi sigma X kuadrat. Dan dalam metode ini kita menggunakan persamaan 6,20 ditambah dengan 0,29X. Nama saya Mutiara Ramadini, saya akan menjelaskan nilai rasio. Indeks musim adalah nilai rasio kali faktor koreksi. Caranya hampir sama dengan metode sederhana. Nilai rata-rata 1,94 ini dapatnya dari bulan yang pertama, yaitu 1,82, sampai bulan yang ke-6, yaitu 1,99. Dijumlahin lalu dibagi 6, dapatlah 1,94. Dengan begitu, bulan yang pertama itu sudah tidak ada data lagi. Kemudian nilai rata-rata yang kedua itu dapatnya dari 1,82 ditambah 2,04
ditambah 2,04 ditambah 1,91 ditambah 1,99 ditambah 2,14 dibagi 6 dapatlah 1,99 dan seterusnya, sehingga data yang terakhir juga tidak ada. Nah, untuk indeks musimnya adalah data asli dibagi data rata-rata dikali 100. Perkenalkan, nama saya Carmila Agustin. Saya akan menjelaskan mengenai rasio rata-rata bagian selanjutnya. Di sini ada sebuah tabel yang berisi tahun, bulan, jumlah, dan rata-rata. Tujuan dibuat tabel ini adalah untuk kita akan menentukan indeks bulan atau musim pada data pengangguran di Indonesia ya. Langsung ke pembahasan dalam tabelnya itu kita terdiri dari 5 tahun, 6 bulan atau 6 musim. Tahun ke-1, bulan ke-1 itu kita kosong. Tahun ke-1, bulan kedua kita dapat 93,81. Itu hasil dari data sebelumnya yang sudah dicari oleh Mutiara. Nah, bulan ketiga tahun ke-1 102,51, bulan ke-1 tahun ke-4 ada 99,51, lalu ada tahun 1 bulan 5 itu ada 82,33, tahun 1 bulan 6 ada 62,38. Jadi kita mensubstitusikan data sebelumnya yang dicari oleh Mutiara ke dalam tabel ini. Setelah kita substitusikan semua dari tahun 1 sampai 5, bulan 1 sampai 6, kita mencari rata-rata dari bulan 1. Caranya kita jumlahkan tahun 1 sampai tahun 5. Berhubung pada bulan 1, tahun 1, bulan 1-nya kosong, jadi kita menjumlahkan mulai dari tahun 2 sampai tahun 5, lalu hasilnya kita bagi 4. Nah, terdapat hasil 86,07 pada bulan 1. Pada bulan 2, sama seperti bulan 1, kita jumlahkan semuanya dari tahun 1 sampai 5, lalu kita bagi 5, itu hasilnya ada 89,96. Dan seterusnya sampai bulan ke-6 caranya sama. Nah, setelah terdapat semua rata-rata dari bulan 1 sampai 6, kita akan mencari jumlah keseluruhannya dengan cara menjumlahkan dari bulan 1 sampai 6. Hasilnya ada 553,84. Setelah itu, kita akan mencari faktor koreksi. 100 dikali N dibagi jumlah rata-rata. N-nya kita ketahui ya, kita ada 6 bulan atau 6 musim. Lalu jumlah rata-ratanya sudah kita cari, tadi ada 553,84. Tinggal masuk ke operasi perhitungan. 100 dikali 6 sama dengan 600 dibagi 553,84. Hasilnya 1,084. Lalu kita akan mencari indeks bulan 1 sampai 6. Kita mulai dari indeks bulan 1, ada 86,07 dikali 1,084. Jadi rumusnya itu kan rata-rata musim atau bulan 1 dikali faktor koreksi. Karena indeks bulan 1 nilainya 86,07, jadi kita kalikan 1,084, hasilnya 93,30. Indeks bulan 2, karena di datanya kita nilainya pada musim 2 itu 89,96, lalu kita kalikan 1,08, hasilnya 97,52. Dan pada indeks bulan 3 sampai 6 itu sama caranya seperti yang saya jelaskan pada indeks bulan 1 dan 2. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Nurjana. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran fluktuasi. Pada tahun pertama, tahun 1986 sampai 2015, jumlah pengangguran di Indonesia semakin meningkat, dan kemudian dari tahun ke tahunnya pengangguran semakin lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Oke, misalkan pada tahun-tahun tertentu, misalkan perkembangan pengangguran di Indonesia itu selalu tinggi setiap tahunnya. Di sini ibaratkan tahun 2006, 2007, 2008, 2009 dan seterusnya, jumlah pengangguran di Indonesia semakin meningkat. Sekian, terima kasih. Setelah materi yang disampaikan oleh rekan-rekan selesai, maka kita dapat mengambil kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, yang A, metode tren yang paling sesuai adalah metode kuadrat terkecil karena nilainya lebih kecil dibandingkan dengan metode semi rata-rata. Yang B, persamaan tren Y aksen sama dengan 6,20 ditambah 0,29x. Lalu yang C, indeks musim merendah pada tahun 1986. Dan yang D, diketahui indeks musim tingginya itu pada tahun 1993. Lalu kesimpulan yang kedua yaitu yang A, metode tren yang paling sesuai adalah metode rata-rata sederhana karena nilainya itu yang paling kecil ya indeks musimnya. Lalu yang B, persamaan trennya itu Y aksen sama dengan 6,20 ditambah 0,29x. Lalu yang C, indeks musim terendah berdasarkan 1. Metode rata-rata sederhana itu indeks musim keempat. Lalu yang kedua, metode rata-rata dengan tren nilai terendahnya itu ada pada tahun 1986. Yang ketiga, metode rasio rata-rata terdapat nilai terendahnya atau musim indeks terendahnya itu di indeks musim ke-6. Lalu yang D, indeks musim tertinggi berdasarkan metode rata-rata sederhana itu ada pada indeks musim 1. Metode rata-rata dengan tren ada pada tahun 1993. Lalu metode rasio rata-rata ada pada indeks musim keempat. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 1. Semoga bermanfaat dan juga mohon maaf bila masih banyak kekurangan baik dalam penjelasan materinya ataupun PPT-nya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.